Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, kali ini kita masih membahas bab 6, yaitu tentang diagram batang halaman 187 sampai 191. Kakak menggunakan buku panduan matematika kelas 4 revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Pertama, kita buka halaman 187. B. Diagram batang. Menyajikan data selain menggunakan diagram gambar dapat pula disajikan dalam diagram batang. Nah, kali ini kita nanti akan belajar tentang diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Yang pertama, kita akan belajar tentang penyajian diagram batang tegak. Ayo beraktivitas. Pertama, kita akan buat kelompok. Kedua, kita keluarkan alat tulis atau benda dalam tas sekolah yang dibawa oleh setiap anggota kelompok. Ketiga, kita catat semua benda dan tulis juga jumlahnya. Nah, selanjutnya kita sajikan dengan menggambarnya dengan diagram batang tegak. Nah, seperti gambar di bawah. Nah, berikut hasil dari penyajian diagram batang tegak yang menerangkan tentang nama-nama alat tulis dan jumlahnya. Nah, kalau kita melihat hasil dari diagram di atas, diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar atau tegak. Selanjutnya kita lihat gambar diagram batang di bawah. Perhatikan diagram batang untuk data bagiannya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Berdasarkan diagram batang di samping, berapa banyak siswa yang mengikuti catur? Nah, kita lihat adik-adik, berdasarkan diagram batang di samping, banyaknya siswa yang mengikuti catur ada 2 siswa. Nah, selanjutnya Ibu Guru bertanya, ekstrakurikuler apa yang paling disukai oleh anak-anak? Ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti siswa adalah sepak bola karena persegi panjang yang paling tinggi dengan banyak siswa 9. Nah, berdasarkan penyajian langkah 4, aktivitas 3, jawablah pertanyaan berikut. A. Alat tulis apakah yang paling banyak? Alat tulis yang paling banyak dibawa kelompok adalah penggaris. B. Alat tulis apakah yang paling sedikit? Alat tulis yang paling sedikit dibawa kelompok adalah buku gambar. Berikutnya pertanyaan C. Berapa jumlah keseluruhan alat tulis yang terdapat dalam tas sekolah kelompok? Jumlah keseluruhan alat tulisnya adalah 440 buah. Selanjutnya pertanyaan D. Berapa buku tulis yang kelompok bawa? Yaitu sebanyak 80 buku. Berikutnya kita buka halaman 190. Ayo beraktivitas. Aktivitas 4 yaitu penyajian diagram batang mendatar. Untuk perlengkapannya adalah bunga di halaman sekolah atau di depan kelas. Nah, untuk misalnya contoh, kakak menggunakan bunga di halaman rumah ya. Untuk langkah pertama, kita perhatikan warna-warna bunga yang terdapat di halaman rumah. Selanjutnya, kita catat semua data dan jumlahnya. Berikutnya, kita akan sajikan dengan diagram batang secara mendatar. Berikut adalah contoh penyajian diagram batang mendatar tentang warna bunga dan banyaknya bunga. Selanjutnya, berdasarkan penyajian langkah 4, jawablah pertanyaan berikut. A. Warna bunga apakah yang paling banyak? Warna bunga yang paling banyak adalah berwarna kuning. Selanjutnya, pertanyaan B. Warna bunga apakah yang paling sedikit? Warna bunga yang paling sedikit adalah warna ungu. Berikutnya, pertanyaan C. Berapa jumlah keseluruhan bunganya? Jumlah keseluruhan bunganya adalah 36 bunga. Nah, hasil akhir pada langkah 4 kegiatan aktivitas 3 disebut dengan diagram batang mendatar. Membaca diagram batang dalam bentuk tegak dengan memperhatikan tinggi persegi panjang. Sedangkan diagram batang dalam bentuk mendatar dengan memperhatikan lebar persegi panjang. Berikutnya, ayo berarti halaman 191. Nomor 1. Banyaknya siswa kelas 4 yang mengikuti lomba disajikan diagram batang berikut. Pertanyaan 1A. Lomba apakah yang paling banyak diikuti siswa kelas 4? Lomba yang paling banyak diikuti siswa kelas 4 adalah matematika. Selanjutnya pertanyaan B. Lomba apakah yang diikuti 3 siswa kelas 4? Yaitu lomba puisi. Pertanyaan C. Berapa banyak siswa yang mengikuti lomba IPA dan pengetahuan umum? Yaitu 6 siswa ditambah 6 siswa sama dengan 12 siswa. Berikutnya pertanyaan D. Lomba apakah yang paling sedikit diikuti siswa kelas 4? Yaitu puisi. Berikutnya pertanyaan E. Berapa banyak siswa yang mengikuti lomba matematika? Yaitu sebanyak 15 siswa.
Berikutnya soal nomor 2. Di taman bermain sekolah terdapat beberapa jenis bunga antara lain 5 bunga mawar, 5 bunga kertas, 4 bunga sepatu, 3 bunga matahari, 8 bunga melati, dan 7 bunga anggrek. Pertanyaan 2A, sajikanlah dalam diagram batang mendatar. Nah, berikut adalah hasil dari penyajian diagram batang mendatar. Berikutnya pertanyaan 2B, bunga apakah yang paling banyak yang terdapat di taman bermain sekolah? Yaitu bunga kertas. Pertanyaan selanjutnya, bunga apakah yang berjumlah 8? Yaitu bunga melati. Berikutnya pertanyaan 2D, berapa banyak bunga kertas dan bunga anggrek? Yaitu sebanyak 9 ditambah 7 sama dengan 16 bunga. Pertanyaan berikutnya bunga apakah yang paling sedikit terdapat di taman bermain sekolah? Yaitu bunga matahari. Berikutnya pertanyaan F, berapa banyak bunga mawar di taman bermain sekolah? Yaitu sebanyak 5 bunga mawar. Demikian pembahasan mengenai diagram batang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk link video halaman berikutnya, kakak akan membahas tentang uji kompetensi halaman 192. Adik-adik bisa lihat di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.